Apa yang kamu lakukan, Bu Nia? Saya cuma mau bantu benerin tasnya, Bu. Tadi kelihatannya agak terbuka, jadi saya pikir mau tutupin aja. Gak ada niat apa-apa kok. Kamu mau mencuri uang kami kan? Selama ini kamu yang ngambil uang kita setiap kali kita kesini ya kan? Saya nggak sengaja, Bu. Saya cuma butuh uang. Maafkan saya. Saya benar-benar gak punya pilihan. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Jadi selama ini yang nyuri uang kita semua itu kamu. Kamu bikin kita semua rugi, Bu Nia. Kamu nggak bisa terus-terusan begini. Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Bu Sasi, kebetulan saya baru aja bikin teh. Wah, pas banget Bu Nia. Saya bawa kue nih, lumayan buat nyemil sambil ngobrol. Wah, makasih Bu. Ini kue apaan? Kue bolu kukus, Bu, bikinan saya sendiri, masih anget loh. Wah, Bu Sasi ini emang pinter masak ya. Yuk duduk dulu. Ngomong-ngomong, Bu Sasi udah lama gak kesini ya? Iya Bu, udah lama. Sekitar 2 mingguan ini tuh saya lagi sibuk, jadi nggak sempet main kesini. Biasalah ibu rumah tangga Bu. Apalagi si Upang Iping lagi sakit kemarin-kemarin. Hijabnya baru ya Bu? Bagus Bu, beli di mana? Ini mah murah Bu, beli di pasar kok. Sebenarnya beli ini juga maksain, soalnya yang lama warnanya udah pudar semua. Iya Bu, kadang kita harus maksain diri. Zaman sekarang apa-apa serba mahal. Bener banget Bu, hidup makin hari makin berat, pengeluaran makin gak kekontrol. Aduh Bu, saya juga gitu. Pengeluaran gak ada habisnya. Kadang suka mikir gimana caranya biar gak kebobolan terus. Iya, kadang malah bingung sendiri. Tapi ya gimana lagi, harus pinter-pinter ngatur uang. Bu Nia, saya numpang ke kamar mandi ya. Dari tadi nahan, tapi gak enak ngomongnya. Oh, iya. Silakan Bu, di ujung lorong pintu kedua ya. Wah, lumayan nih. Siapa tahu ada yang bisa diambil buat jajan anak-anak. Haha, rezeki nggak boleh ditolak. Loh, kok uang saya hilang lagi? Ini udah ketiga kalinya dalam beberapa bulan ini. Aneh banget. Mami, you okay? Kau mandal-mandal terus kayak setrikaan. Iya Mami, I pusing deh lihat Mami bolak-balik terus kayak mau latihan maraton aja. Ini loh uang Mami hilang lagi. Setiap kali Mami pulang dari rumah Bu Nia, selalu aja ada yang hilang. Kayaknya ada yang ngambil uang Mami diem-diem. Wah, jangan-jangan yang ngambil tuyul Mami. I pernah dengar kalau tuyul suka ngambil uang orang. Iya Mami, tapi Mami, emang zaman sekarang masih ada tuyul? Bukannya itu cuma cerita orang tua-tua aja ya? Adalah, Mami sering lihat tuh di berita-berita tuyul-tuyul masih banyak gentayangan. Mana Mami? Kau pang nggak pernah lihat itu tuyulnya? Coba deh kalian ngaca. Ih, Mami jahat deh. Ai bukan tuyul ya Mami. Sebel deh. Ai galak ya kalau Mami bilang begitu. Mami cuma bercanda sayang. Tapi yang kalian bilang mungkin ada benernya juga. Kalau uang Mami ada yang ngambil. Tapi siapa ya? Gak mungkin Bu Ani yang ngambil kan? Bu Ani orangnya soleha, baik hati. Rasanya gak mungkin deh kalau dia yang nyuri uang Mami. Ya iyalah Mami. Masa Bu Ani sih yang suka ngaji gitu ambil uang orang? Lucu banget deh. Atau mungkin ada yang lain. Mami coba ingat-ingat lagi deh. Iya ya, tapi setiap kali pulang dari rumah Bu Nia, uang Mami selalu hilang. Mungkin harus Mami selidiki deh. Soalnya kalau kayak gini terus, bisa habis uang Mami. Kalau sampai uang Mami habis, bisa-bisa kalian gak jajan. No Mami, no. Ai gak kebayang deh kalau sehari pun tanpa jajan. Mami tenang aja. Ai sama Upang akan menyelidiki kasus ini. Ampun nih bocah, ada-ada aja kelakuannya. Ci, saya mau lihat gelang dong. Haiya, mau beli berapa gram ha? Saya mau 4 gram Ci. Ini ha, gelangnya 4 gram. Modelnya terbaru dari toko kami. Oh yakin? Belum ada yang pakai gelang ini ha? Baru banget datang minggu ini. Wah, keren banget Ci. Pas banget buat saya. Yaudah, saya ambil ini deh. Berapa harganya? Sebentar ha, hitung dulu. Totalnya 2 juta ya. 1 gramnya harganya 400.000. Ini Ci uangnya. Ini surat-suratnya. Mau lo orang langsung pakai gelangnya apa gimana ha? Langsung aja pakai Ci. Untung aja tadi siang aku berhasil mencuri uang Bu Sasi. Sekarang aku bisa beli gelang ini. Memang gelang ini tuh udah lama aku incer. Akhirnya bisa aku miliki juga. Pagi Bu Nia. Wah udah belanja nih, rajin banget.
Iya Bu, kebetulan sayuran di rumah udah habis. Jadi sekalian aja deh belanja pagi-pagi. Bu Nia, itu gelangnya baru ya? Emasnya kelihatan mahal. Iya Bu, ini saya baru beli kemarin di toko emasnya Cilili yang deket pasar itu loh. Loh, setahu saya Bu Nia kan katanya lagi kesusahan ekonomi ya. Kok sekarang bisa beli emas? Aneh banget. Wah, hebat ya Bu Nia. Padahal sekarang banyak orang yang lagi susah. Kok bisa Bu beli emas mahal begitu? Hehehe, ini gak mahal-mahal amat Bu. Saya kan nabung sedikit-sedikit dari dulu. Akhirnya kekumpul juga buat beli emas ini. Wah, luar biasa ya Bu Nia. Padahal saya dengar-dengar sekarang lagi susah cari uang. Saya aja masih mikir 2 kali kalau mau beli yang kayak gitu. Ya namanya juga usaha Bu. Kalau kita pintar ngatur uang, semua bisa terwujud kok. Saya juga nggak langsung beli, pelan-pelan aja. Kebetulan kemarin ada rezeki lebih. Bu Nia, ini sayur bayamnya masih seger nih. Mau sekalian Bu? Iya boleh Kang, tambah bayam 2 ikat ya Kang. Wah, bener-bener hebat Bu Nia. Bisa ngatur keuangan dengan baik. Saya sih salut. Tapi kok rasanya cepet banget ya. Baru beberapa bulan dengar-dengar Bu Nia kesulitan, sekarang udah bisa beli emas. Hehehe, ya namanya juga rezeki, nggak ada yang tahu Bu. Kadang datangnya mendadak. Yang penting kita syukuri aja. Ini Bu, sayurannya Bu. Ini ya Mang uangnya, makasih ya. Ya udah Bu Nani, saya duluan ya. Mau siap-siap masak buat keluarga. Makasih ya Kang. Siap Bu, hati-hati ya Bu di jalannya. Saya tuh bener-bener bingung Bu Nani. Setiap kali saya mampir ke rumah Bu Nia, uang saya pasti hilang. Ini udah ketiga kalinya dalam beberapa bulan ini. Saya curiga deh. Serius Bu, jangan-jangan saya juga ngalamin hal yang sama. Soalnya beberapa waktu lalu waktu saya main ke rumahnya, saya juga kehilangan uang. Tapi saya pikir mungkin saya lupa naruh. Gak enak juga kan mau langsung nuduh. Iya Bu, saya juga awalnya mikir gitu. Tapi setelah kejadian ini terus berulang, saya jadi yakin ini gak mungkin kebetulan. Masa setiap habis dari rumah Bu Nia, uang saya hilang terus? Tapi Bu Nia itu kan kelihatannya orang baik-baik. Apa mungkin dia yang mengambil? Saya juga dengar dia lagi kesusahan keuangan. Tapi Nia, tadi pagi saya lihat dia pakai gelang emas baru. Apa? Gelang emas? Dari mana dia punya uang buat beli gelang emas? Setahu saya, dia kan lagi ngeluh soal keuangan. Aneh banget Bu. Jangan-jangan emang dia yang ngambil uang kita buat beli itu emas? Jujur, saya juga curiga Bu. Soalnya setiap kali dia ngeluh soal keuangan, tiba-tiba aja beli emas. Saya sempat mikir, apa dia punya sumber penghasilan lain? Tapi kok nggak masuk akal ya? Saya jadi takut kalau kecurigaan kita ini benar. Iya, apalagi kalau sudah lebih dari sekali. Rasanya bukan kebetulan lagi. Kalau cuma sekali, mungkin bisa kita anggap salah paham. Tapi ini berkali-kali. Gimana kalau kita coba cari bukti Bu? Mungkin ada cara supaya kita bisa tahu pasti siapa yang mengambil uang kita. Saya nggak mau nuduh sembarangan, tapi kita juga nggak bisa diam aja. Setuju Bu, kita harus hati-hati, tapi juga harus bertindak. Kalau enggak, uang kita bakal hilang terus. Nanti kita rencanain sesuatu buat ngecek bener atau enggak dia pelakunya. Nanti kita juga ajak ibu-ibu yang lain. Saya udah nggak tahan Bu, ini udah kejadian berkali-kali. Tiap saya main ke rumah Bu Nia, uang saya selalu hilang. Ini keterlaluan banget, kita nggak bisa diem aja. Iya, saya setuju banget. Saya juga ngalamin hal yang sama. Kalau dia benar-benar yang ngambil uang kita, ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus berani nanya langsung sama dia. Kita nggak bisa terus-terusan dirugiin. Tapi gimana caranya Bu? Kita nggak punya bukti yang kuat buat nuduh. Nanti kalau kita salah nuduh, malah jadi masalah besar. Iya juga ya. Saya tahu Bu Mia, makanya kita harus hati-hati. Kita nggak bisa asal nuduh tanpa bukti. Tapi tenang aja, saya udah punya ide. Apa idenya Bu? Saya ikut aja deh, asal kita bisa tahu siapa pelakunya. Sini, saya bisikin rencananya. Gini, saya bisa pura-pura ninggalin tas saya di rumah Bu Nia. Kita biarin dia berpikir kalau saya nggak bakal sadar. Terus kita lihat apakah dia bakal ngambil uang saya lagi atau enggak. Kalau emang dia yang ngambil, bakal ketahuan saat saya cek tasnya lagi nanti. Pintar juga ya rencananya Bu. Jadi kita bisa dapat bukti tanpa harus langsung nuduh. Tapi apa Bu Nia nggak curiga kalau tiba-tiba kita ninggalin tas di rumahnya? Bener tuh, kita harus lakuin ini dengan hati-hati biar dia nggak curiga. Mungkin kita bikin suasana jadi santai dulu, ngobrol biasa kayak nggak ada masalah. Baru nanti Bu Sasi pura-pura lupa ninggalin tasnya. Ya Bu, kita harus bikin segalanya terlihat normal. Jangan sampai dia merasa kita curiga. Kalau perlu, saya nanti sengaja ninggalin tas saya terus pura-pura ke kamar mandi atau ke dapur gitu biar kelihatan alami. Ini bisa jadi cara yang bagus buat kita tahu kebenarannya. Tapi kita juga harus siap Bu, kalau ternyata dugaannya salah. Kalau salah ya kita tinggal minta maaf. Tapi kalau benar, kita bisa nangani masalah ini sebelum
makin parah. Yang penting kita lakuin ini dengan cara yang benar. Oke, kalau gitu kita mulai rencananya besok. Saya bakal datang ke rumah Bu Nia dan pura-pura ninggalin tas. Nanti kita lihat gimana hasilnya. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Pulang mancing ya? Iya nih Bu, ini Bu, ikan hasil pancingan Bapak. Lumayan buat sarapan kita besok. Dapat juga Bu buat makan siang lumayan. Iya Pak, lumayan bisa hemat. Bu, ini hijab baru ya? Kok Bapak baru lihat? Terus gelang emas yang Ibu pakai, dari mana duitnya? Bu, kita udah hampir 6 bulan ini kesulitan ekonomi. Bapak cuma serabutan, uang cuma cukup buat makan. Bahkan kadang-kadang kurang. Uang dari mana Bu? Itu urusan ibu Pak, gak usah ikut campur. Bu, jangan-jangan kamu nyolong duit ibu-ibu komplek ya? Apa kamu pakai uang itu buat beli ini semua? Terus, kalau iya emang kenapa? Astagfirullah Bu, itu dosa besar. Nyolong itu haram. Apa kamu nggak takut sama dosa? Ya elah Pak, gak usah so suci deh. Semua manusia juga berdosa. Lagian kalau saya nggak ngelakuin ini, kita nggak bakal makan Pak. Bapak mau anak-anak kita itu kelaparan? Iya Bapak ngerti, tapi itu uang haram Bu, nggak berkah. Apa kamu nggak takut? Gimana kalau ketahuan? Apa kamu nggak takut di penjara? Bapak tenang aja, selama ini aman-aman aja kok. Ibu itu main rapi, gak sembarangan. Ibu ini hati-hati banget Pak. Ya udah, terserah kamu aja deh. Tapi Bapak nggak mau sampai kamu kena karma. Allah itu maha melihat Bu. Ya elah, si bapak ini so suci banget sih. Aduh, dasar ikan kurang ajar. Durhaka ya kamu sama saya. Lihat aja, besok kamu saya goreng. Wah, rame-rame begini. Ada apa nih? Kok tumben semua datang barengan ke sini? Gak ada apa-apa kok Bu Nia. Kita cuma mau silaturahmi aja. Udah lama gak ngumpul. Jadi kita pikir kenapa gak mampir ke sini aja. Iya, betul itu. Lagian gak ada salahnya kan? Kita datang rame-rame biar suasana lebih seru. Ayo ibu-ibu, diminum tehnya. Terima kasih Bu Nia. Aduh, Bu Sasi, saya kebelet nih. Temenin saya ke kamar mandi dong. Ah, Bu Nani ini kayak anak kecil aja pakai segala ditemenin. Ya kan kamu tahu kalau saya ini emang penakut. Apalagi semalam saya habis nonton film horor. Ya udah ayo, Bu Nia, kita numpang ke kamar mandi ya. Apa yang kamu lakukan Bu Nia? Saya cuma mau bantu benerin tasnya Bu. Tadi kelihatannya agak terbuka. Jadi saya pikir mau tutupin aja. Gak ada niat apa-apa kok. Kamu mau mencuri uang kami kan? Selama ini kamu yang ngambil uang kita setiap kali kita kesini ya kan? Saya nggak sengaja Bu. Saya cuma butuh uang. Maafkan saya. Saya benar-benar gak punya pilihan. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Jadi selama ini yang nyuri uang kita semua itu kamu. Kamu bikin kita semua rugi Bu Nia. Kamu gak bisa terus-terusan begini. Balikin uang kami sekarang juga. Kamu pikir ini bisa terus kamu lakukan tanpa ada yang tahu? Ini udah keterlaluan Bu Nia. Kami semua udah jadi korban kamu. Maafkan saya. Saya akan kembalikan uang kalian. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Tolong kasih saya kesempatan. Kami bisa maafin kamu, tapi kamu harus balikin semua dan berhenti ngelakuin hal ini lagi. Kalau enggak, kita nggak akan segan-segan buat lapor kamu ke polisi. Kenapa semua jadi begini? Aduh, kok ini tanganku gatal banget sih? Aduh, apa ini? Kenapa tanganku jadi begini? Enggak mungkin. Ini mimpi kan? Ini mimpi buruk. Saya pasti cuma mimpi buruk. Tolong, ada apa ini? Tolong Pak, kenapa jadi kayak gini? Oh iya, Bapak kan lagi nggak ada di rumah. Coba aku telepon Bapak. Aduh, kok teleponnya malah jatuh sih? Ya Allah, aku mohon, kembalikan tanganku seperti semula. Aku nggak kuat begini. Tolong, hentikan. Aku nggak mau. Aku takut. Apa ini hukuman untukku? Lihat tuh, kok tangan Bunia bisa panjang gitu ya? Serem banget. Iya bener, gak pernah lihat yang kayak gini. Jangan-jangan ini gara-gara kelakuan dia sendiri. Ya Allah, kenapa semua jadi kayak gini? Itu pasti ajab. Kamu tahu kan, Bunia suka mencuri. Mungkin ini balasannya. Iya pasti. Mana mungkin tangan manusia bisa kayak karet gitu. Serem banget. Karma itu ada dan nyata. Mending kita pergi dari sini yuk. Saya nggak tahan, tolong hentikan. Lihat deh, apa dia udah ketahuan? Katanya sih dia suka mencuri uang ibu-ibu di komplek ini. Bisa jadi ini hukuman buat dia. Setiap perbuatan pasti ada balasannya.
Ayo kita foto, kita masukin TikTok biar viral nih. Bener juga, yuk kita foto. Siapa tahu nanti akun kita bisa centang biru gara-gara berita ini. Aku sangat malu. Aku harus pergi dari sini. Kasihan suami dan anak-anakku. Pasti mereka malu kalau memiliki ibu dan istri seperti aku. Ibu-ibu, lihat istri saya nggak? Istri saya dari semalam menghilang. Maaf Pak Badrul, kita nggak lihat Bunia dari kemarin. Pak Badrul, saya dengar-dengar Bunia kena ajab ya. Katanya tangannya memanjang kayak karet. Mungkin dia malu Pak, makanya dia kabur dari rumah. Warga sini banyak yang udah lihat keanehan itu. Ya, saya juga dengar soal itu. Tapi saya nggak tahu harus nyari kemana lagi. Saya cuma pengen ketemu istri saya. Aduh, kita nggak lihat Pak. Oh iya Pak Badrul, ngomong-ngomong, jangan lupa ya, kamu harus ganti semua uang kami yang pernah dicuri sama istri kamu. Iya Bu Mia, saya ngerti. Saya akan bayar semua. Tapi tolong, kasih saya waktu. Sekarang, saya sedang fokus mencari istri saya. Kalau gitu saya pamit dulu ya ibu-ibu. Saya mau lanjut cari istri saya. Doain ya ibu-ibu, semoga istri saya cepat ketemu. Kenapa? Kenapa hidupku jadi begini? Aku cuma pengen memperbaiki keadaan. Cuma itu. Aku cuma pengen keluargaku bisa makan, biar gak hidup susah. Kenapa harus begini akhirnya? Mungkin kalau aku bisa tahan sedikit, semua gak akan seperti ini. Aku bukan orang jahat. Aku cuma terhimpit oleh keadaan. Apa ini aja untukku? Apa ini balasan buat semua kesalahan yang aku lakukan? Tapi aku nggak tahu harus gimana lagi waktu itu. Aku bener-bener kepepet. Terpaksa aku mencuri. Aku nggak kuat. Aku nggak tahan hidup begini. Aku takut gak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Bapak, harusnya ibu mendengarkan nasihat bapak. Maafkan ibu Pak. Ibu pamit ya Pak.